Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulubi wal hikam, amma ba'du. Yang mulia para guru, para asatidz, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita buka ta'lim kita pada hari yang ke-18 ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada halaman 19 di bawah. Wa amma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma, mengenai ma puasa, yutakarraru takarrara yatakarriru yutakarraru, yang diulang-ulang, bisahri, dalam satu bulan. Fal awalu, yang pertama, fa awalu syahri, yang pertama pada awal bulan. Wa awsatuhu, yang kedua pada pertengahan bulan. Wa akhiruhu, yang ketiga pada akhir bulan. Jadi pada awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan ada puasa yang berulang-ulang dilakukan. Tuh. Nah, pertanyaan adalah apa jenis-jenisnya? Wa wastuhu, ya, puasa di pertengahan bulan. Al ayyamul bidu, wa wastuhu, dan puasa di pertengahan bulan. Al ayyamu al bidu, adalah puasa ayyamul bid. Ayyam itu hari-hari, albid yang terang. Maksudnya awalnya putih artinya, tapi maksudnya terang karena terang matahari, terang bulan. Nah, kapan waktu puasa ayyamul bid itu? Wahia, yaitu asalisa asyara. Kalau di belakangnya ada asyara, depannya mesti dinasabkan. Ya, asalisa asyara, hari yang ke tanggal 13. Warabi'a asyara, dan tanggal yang ke 14, 13, 14. Wal khamisa asyara, dan tanggal yang ke-15. Ini puasa, ya, yang berulang-ulang dalam satu bulan. Baik itu yang di awalnya, nanti yang di tengahnya, dan di akhirnya. Ini yang dijelaskan yang di tengahnya. Ya, seperti itu jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa di pertengahan bulan. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya halaman 20. Wah, udah enggal ini. Wa amma, mengenai wa amma fil usbu, mengenai puasa yang dilakukan fil usbu, dalam setiap minggu. Fal isnaini, adalah puasa hari Senin. Wal khamisu, hari Kamis. Wal jum'atu, dan Jumat. Nah, jadi ternyata bukan hanya Senin Kamis saja. Oleh Sufi Al-Imam Al-Ghazali ditambahin jadi satu lagi, jadi 3. Senin, Kamis, Jumat. Kita kan tahunya, ya, kita tahunya cuma Senin Kamis. Oleh Sufi
ulama besar Al-Imam Al-Ghazali menambahkannya 1 Jum'ah. Fahadihi inilah hiya ya adalah al-ayyamu al-fadilatu, hari-hari yang utama. Jadi dalam seminggu ada 3 hari-hari utama. Pertama hari Isnaini, kedua hari Khamisu, yang ketiga al-Jum'atu. Ketiga hari inilah hari-hari utama. Senin, Kamis, dan Jumat. Apalagi sekarang nih, Jumat kita ngaji setelah hujan. Iya, 10:30 saya mengendarai kendaraan menuju BSD Serpong. Sampai di sana 11:30 lebih lewat. Parkir, masuk, antri. Pulang juga sama. Ya, macet juga. Sampai di rumah 2:30, kurang dikit. Berangkat dari rumah tadi menuju kemari jam 3 kurang 15. Sampai di sini jam 4 lewat 10 menit. Luar biasa, asik banget macet itu. Ya, semalam juga sama. Dari Grogol sampai rumah. Kalau Grogol sini Depok, sini Grogol tol tuh. Ya, 1 jam lebih kayaknya. Uti itu sudah jam 9:30 kalau nggak salah. Sampai di rumah jam 10. Ya, mau lebaran, tapi harga kebutuhan pokok udah mulai turun katanya. Ya. Ya. Ya, baik. Fahadihi inilah hiya adalah al-ayyamu al-fadilatu, hari-hari yang utama. Faistahabbu, yang disunahkan piha pada hari-hari utama itu apa? Asyamu, berpuasa. Wa taksirat, ada alif ada ta tuh. Ya. Wa taksiratul khairatu. Ya, tambah alif tambah ta. Ya, watak supaya nyambung ya, supaya sama. Wa taksiratul khairatu, dan memperbanyak al khairat, perbuatan baik. Untuk apa? Litadau fi ujuriha, untuk melipat gandakan ujuriha, ujroh, pahala. Ajroni, ujurun. Ajrun 1, 2, ajroni banyak ujur, banyak ajro, banyak pahala. Ujurun. Litadau fi ujuriha. Tadau apa? Ya tadau apa? Tadau ufan. Jadi litadau fi ujuriha, untuk melipat gandakan ujuriha, pahalanya. Bibarakati hadhil awqati, dengan keberkahan waktu-waktu ini. Maksudnya apa? Senin, Kamis, dan Jumat. Selesai itu puasa dalam seminggu. Yang kita kenal awalnya cuma 2, Senin dan Kamis, ternyata 3. Ada aja nambah ustadzin ilmu 1 ya. Jadi ulama tuh begitu, kalau ngasih ilmu dalam kitabnya ada aja tambahannya gitu. Tapi ini menurut Al-Imam Al-Ghazali. Lanjut ya, baru mulai. Wa amma saumud dahri, adapun puasa sepanjang masa. Dahri itu artinya masa sebetulnya. Ya, sepanjang masa atau sepanjang tahun. Fa innahu syamilun lil kulli wa jiyadatun. Puasa dahar itu adalah syamilun. Ya, syamilun pelengkap.
wa ziyadatun penambah lil kulli bagi semua hari-hari puasa yang sudah diceritakan. Ya. Jadi dia apa? Sifatnya syamilun, penyempurna. Wa ziyadatun dan penambah lil kulli bagus semua puasa-puasa yang udah dilakukan, baik itu yang tahunan, bulanan maupun mingguan. Nah, puasa setiap hari atau sepanjang tahun ini adalah syamilun wa ziyadatun, pelengkap dan penambah lil kulli bagi puasa-puasa yang pernah dilakukan. Titik sampai di situ. Walisalikina dan bagi orang-orang yang salik, sedang menempuh perjalanan, ya, menuju tangga ibadah yang lebih tinggi. Siapa dia? Ahlu tasawuf. Kayak kita nih, makin hari makin tinggi, mancal dari 17 ke 18. Ya, besok mancal lagi ke 19, 20, makin tinggi kita perjalanan kita. Amin ya rabbal. Sampai-sampai nanti kita ketemu Allah nanti nih di malam 27, bertemu dengan Allah dalam Lailatul Qadar. Tuh. Nah, salik orang yang berjalan, orang yang mencari Allah, orang yang menuju Allah. Ya, walisalikina fihi, ya, turukun, ya, bagi orang-orang yang sedang mencari Allah, ya, fihi, ya, dalam melaksanakan puasa sepanjang apa masa itu turukun, ada banyak cara, maksudnya ada banyak jalan, ada banyak cara. Maksudnya gini, mengenai puasa dahar, ya, yang dilakukan oleh para salik itu ada beberapa pendapat, bukan cara, beberapa pendapat. Satu, paminhum, ada yang berpendapat, ya, man orang kariha yang menghukuminya makruh, dalika puasa dahar itu, ya. Ya. Jadi pertama ada yang menganggap bahwa puasa dahar itu makruh. Id karena warodat telah datang ahbarun hadis, ya, tadulu yang menunjukkan ala karohatihi, tadulu yang menunjukkan ala karohatihi, kemakruhannya. Ya, jadi mengenai puasa dahar ini ada berbagai macam pendapat yang dilakukan oleh para salik. Ya, pertama ada yang memakruhkan berdasarkan khobar parodat yang datang, ya, ala karohatihi, mengenai keharumannya. Itu wasohihu, yang sohih, yang benar, annahu, bahwasanya puasa dahar innama hanyalah yukrohu, dimakruhkan, lisai'aini, karena dua perkara. Tuh, jadi yang benar, dimakruhkannya berpuasa sepanjang masa li syai'aini, karena dua alasan atau dua perkara. Apa kedua perkara itu? Satu, ya, Allah yafturu, tidak ingin berbuka, maksudnya terus puasa, ya, fil idaini, di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang gak boleh, tetap puasa. Allah yafturu, ya, Allah yafturu, tidak
tidak berbuka, maksudnya dia puasa terus. Pada 2 hari Id itu yang tidak boleh. Jadi kalau dia puasa sepanjang tahun tapi kemudian pas di 2 Id dia berbuka mah boleh. Tuh. Apalagi? Ya, yang berikutnya kata pengarang kitab ini adalah ya wa ayyami tasyriki, dan di hari-hari tasyrik. Tuh. Ya, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh kalau dia tetap puasa di hari tasyrik dan di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Wa huwa, inilah ya yang dinamakan, ada kata yusamma sebetulnya di sini, ad-dahra kullahu. Inilah yang dinamakan ad-dahra kullahu, puasa setahun kullahu penuh. Puasa yang apabila datang Idul Fitri dan Idul Adha dia tetap puasa, dan puasa yang dilakukan pada hari-hari tasyrik inilah yang dinamakan ad-dahra ya kullahu. Di situ kata yusamanya ya mungkin dibuang. Gitu jamaah yang berbahagia. Ini yang tidak boleh. Dengan kata lain, kalau di Idul Fitri dan Idul Adha dia berbuka, dari tasyrik dia berbuka, boleh. Cuma kuat nggak kita? Nyoba setahun, Be. Haji nyoba setahun. Kuat, tapi kalau kondangan. Kondangan, kalau kondangan jangan makan. Ada bilang gitu. Maulid itu lagi. Iya. Kalau memang kalau ini kalau belum dicoba rasanya berat. Kita coba setahun aja kita nggak makan di siang hari, kecuali 2 Id dan tasyrik. Nah ini puasa dahar yang diharamkan, dimakruhkan adalah yang di hari 2 Id tetap puasa dan di hari tasyrik tetap puasa. Ini yang pertama. Wal akharu, yang berikutnya, maksudnya yang kedua. Tadi kan ada ahadumat ya. Ahaduhuma wal akharu, yang kedua, ayar gobaan anis sunnati, ayar gobaan, tidak menyukai atau membenci as-sunnati, sunnah ya, pil iftari, untuk berbuka. Dasarnya dia puasa dahar karena dia tidak suka makan, tidak suka minum gitu. Wa yaj'alu, dan ia menjadikan as-sauma, puasa, hijran, sebagai ya tameng, sebagai sebagai ya perisai, sebagai perangkat ya ala nafsi, bagi dirinya. Ya, itu tidak boleh. Berarti di hari dahar pun di hari Id dan hari tasyrik pun dia puasa. Mengapa dia begitu? Karena dia nggak menyukai makan dan minum. Gitu. Dia benci. Rogibaan itu benci, rogiba fi itu suka. Beda an sama pi saja, maknanya beda tuh. Rogiba an benci, rogiba fi suka. Itu bahasa Arab tuh. Tuh. Ini rogibaan berarti benci. Orang yang tidak mau, tidak suka makan minum. Ya. Padahal makan minum itu sunnah. Tuh. Jadi pembenci sunnah.
Ya, ini yang tidak boleh. Ya, wa yaj'alu as-sauma hijron, dan dia menjadikan ya puasa itu sebagai perisai ala nafsi, gitu ya, ala nafsihi, bagi dirinya, atau dia ingin membentengi dirinya dengan puasa, padahal enggak ada ajarannya yang begitu, gitu. Ma'a annallaha, nah ini ma'a bukan beserta, padahal annallaha, bahwa Allah yuhibbu, menyukai, antu'ta, diterima, ruha, suhu, dispensasinya. Maksudnya Allah suka kalau dispensasinya, keringanannya, diskonnya tuh tak diterima, diambil. Ya, begitu. Memang ini makan minum itu memang boleh kok, sunnah. Ya, jangan di hari 2 itu tetap puasa, di hari tasik puasa, gitu. Jadi apa? Ma'a annallaha, padahal Allah Ta'ala yuhibbu, menyukai, antu'ta, diterima, ruha, suhu, keringanannya atau dispensasinya, kama, sebagaimana apa ini? Yuhibbu, Allah menyukai, antu'ta, diterima, azaimuhu. Ya, azaimuhu, kemauannya. Maksudnya kemauan Allah, kehendak Allah, perintah dalam hal ini. Sebagaimana Allah menyukai, antuk tak diterima, azaimuhu, perintahnya. Gitu, diterima ya. Maksudnya diambil atau dilaksanakan. Begitu. Ya. Selesai itu sampai di situ. Ya. Faida, maka apabila lam yakun syai'un, tidak ada syai'un, sesuatu pun, ya, halangan, min dzalika, dari 2 yang disebutkan tadi, 1 dan 2. Jadi apabila tidak ada sesuatu pun dari yang disebutkan tadi, 1, ya, dia berbuka, 1, dia puasa terus ketika Idul Fitri, 2, dia membenci sunnah berbuka, ya, nah enggak ditemukan tuh dua-duanya, ya, min dzalika, waro'a, lalu ia memandang, sholaha nafsihi, puasa dahar itu sholah, baik, linapsihi, buat dirinya, ya, sholahan nafsi, bagus buat dirinya, ya, fisaumi dahri, dalam melaksanakan puasa dahar, falyab al dzalika, maka kerjakan saja. Ya, berarti ujung-ujungnya apa? Boleh. Kalau misalnya yang 2 tadi tidak dikerjakan, lalu kita memandang bahwa ada kebaikan bagi diri kita dengan mengerjakan puasa dahar itu, falyab al dzalik, falyab al dzalika, maka kerjakan itu. Cuma salahnya kita sanggup enggak? Kali boleh ya, Ustaz ya, sehari mah kali ya, setahun mah kali nyoba ya. Puasa Daud aja berapa? Pertama mungkin Senin Kamis, 2 puasa Daud, lalu puasa apa namanya seluruhnya. Gitu. Ya, kalau saya mah terus terang kagak sanggup. Dalam kenyataan nanti saya sanggup kan enak. Ketimbang saya bilang saya sanggup, kenyataannya kagak. Saya bilang saya nggak sanggup, gitu. Tapi perlu dibaca tetap ya, walaupun nggak sanggup juga. Ya.
Pakod apa pakod itu? Pakod sungguh. Fa'alahu puasa dahar telah dikerjakan. Jama'atun oleh sekelompok orang minas sahabati dari kalangan sahabat Nabi. Wattabi'ina dan dari kelompok tabi'in. Jadi puasa dahar pernah dilakukan oleh sekumpulan sahabat wattabi'in dan tabi'in, pengikut Nabi di kalangan tabi'in. Lahum bagi mereka ihsanun kebaikan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Jadi puasa dahar pernah dilakukan oleh sahabat Nabi dan tabi'in. Setahun mah boleh kali nyoba ya. Ya. Tuh. Ya tapi setelah jadi orang bener banget kali. Apa kita nyoba puasa dahar supaya jadi orang bener banget? Bener-bener orang begitu. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ya. Wa qala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima ya dalam hadis rawahu yang bersumber atau diriwayatkan Abu Musa al-Ash'ari oleh Abu Musa al-Ash'ari. Apa bunyi hadis itu? Man barang siapa soma yang berpuasa ad-dahra setahun penuh tanpa berhenti. Ya, kullahu seluruhnya. Diqat alaihi jahannamu. Diqat maka disempitkan alaihi baginya jahannamu, neraka jahanam. Wa aqada lalu Allah menomori ya tis'ina apa kali li apa ti tak tis'ina angka 90. Kira-kira bagaimana Allah dengan tangan Nabi membentuk dengan tangannya angka 90. Kalau bahasa Arab bagaimana 90 ya? Begitu kali ya. Iya. Apa maksudnya hadis ini? Apa maksudnya hadis ini? Di sini Imam Ghazali yang menjelaskan, jangan saya. Wa maknahu, makna hadis ini ya, lam yakun lahu piha maudiun. Lam yakun tidak ada lahu bagi orang yang puasa dahar piha di neraka jahanam maudiun tempat. Maksudnya tidak ada tempat buat orang yang puasa dahar fi jahannama di neraka jahanam. Saking hebatnya puasa dahar. Iya. Iya, Abu Musa al-Ash'ari. Walaupun bagi orang biasa ini bukan kelas. Ini kelas berat ini. Kalau tinju mah ini ya misalnya Evander Holyfield lawan Mike Tyson. Ya, kelas berat banget. Ya. Seperti itu. Tapi kita lagi belajar nih. Nyoba Din, setahun mas, 1 tahun mah nyoba. 4 hari. Ya, nyoba Nabi Daud dulu. Tapi kata Imam Ghazali nanti ada puasa dahar tapi setengahnya. Setengah tahun nanti di sini ada. Kita coba lihat ya. Mungkin kita setengah tahun dulu kali ya. Gitu. Ya, jadi apa? Wa maknahu, makna hadis ini lam yakun lahu piha maudiun, tidak ada ya baginya di piha di neraka jahanam maudiun tempat, tidak ada tempat baginya di neraka jahanam. Apa ini? Tulisannya waw dal. Ya. Wadunahu selain puasa dahar
darajatun ukhra, ada derajat atau tingkat ukhra yang lain. Wa huwa saumu nisfud dahri. Wa huwa adalah saumu puasa nisfi dahri, setengah dahar. Ya, separuh tahun saja. Setengah puasa dahar, maksudnya setengah tahun saja. Tapi ini apa? Darajatun derajatnya di bawah. Gak apa-apa kan? Jadi bukan sebulan penuh atau 40 hari Ustaz Din, tapi yang ada aturannya dari ulama ajaran setengah tahun puasa. Itu yang dimaksud dengan apa? Wadunahu, selain itu, selain puasa setahun penuh, darajatun ukhra, ada tingkatan yang lain yang di bawahnya. Wahia, yaitu saumu nisfid dahri. Bi ayasumu, caranya seseorang yasumu puasa yauman satu hari, wa yubtiru, lalu dia berbuka yauman satu hari, begitu bukan? Ya, ya, tapi selama setahun itu begitu. Ya, tapi setahun kan dapat setengah kalau begitu kan? Caranya, kalau ada kata bi'an di sini nih, mana tadi itu? Ya, bi'an, ya, bukan sebab an, ya, untuk atau an demi hendaklah, bukan. Bi'an, caranya begitu lebih enak. Ya, yasumu yauman, orang itu puasa sehari, wa yuftiru yauman, dan berbuka sehari selama 1 tahun. Selang-seling. Iya, jadi setahun. Wadzalika asyaddu ala nafsi. Ya. Wadzalika, puasa semacam ini asyaddu, lebih hebat, al nafsi, bagi dirinya. Wa aqwa ala qahriha, dan lebih mampu, ya, lebih kuat, fi qahriha, untuk merobohkan nafsu, atau untuk menghancurkan nafsu. Jadi ini lebih bagus buat dirinya, buat jiwanya, ya, buat nafsunya, ya, dan lebih ampuh, ya, lebih kuat untuk menghancurkan, merobohkan nafsunya. Coba aja, saya mah belum bisa. Ya, tapi sih pengen, ya. Ya, titik sampai situ tuh. Waqad, dan sungguh waroda, telah datang keterangan, pipadlihi, mengenai keutamaan, ya, puasa setengah dahar itu. Ahbarun, satu hadis, katsiratun, yang ahbarun banyak, ahbarun hadis, katsiratun yang banyak. Tuh. Jadi apa? Waqad waroda fi fadlihi akhbarun katsiratun. Mengenai puasa setengah tahun ini banyak hadis waroda yang meriwayatkan, yang datang, turun. Ya, ini begitu. Li'annal abda fihi baina sabri yaumin wa syukri yaumin. Karena li'annal abda, karena sesungguhnya al abda, hamba yang puasa setengah tahun ini diselang-seling, ya, pihi, pada puasa tersebut, baina sabri yaumin, ya,
di antara sobri yaumin, ya maksudnya puasa sehari gitu ya, boleh ditulis sabar ya, sabar sehari. Mengapa? Karena dia puasa. Wa syukri yaumin, dan dia bersyukur sehari karena dia berbuka. Oh, jadi kalau dia puasa dia sabar, ketika buka dia syukur. Mantep ini. Jadi hari-hari, sekarang biasa dulu lah, nggak makan, besok liatin, besok jangan dipisahin. Ya, si mantra begitu, lihat besok ya. Ini jamaah yang berbahagia ya, cakep ini, cakep banget ini ya. Tak anu pakod kola ya, tahu tak anu. Kemudian next ya, pakod sungguh kola Nabi bersabda, kola sallallahu alaihi wasallam. Nih, kalau ini kan bacanya bagaimana nih ya? Ain ro dot tak ada alayya. Kalau nggak ada aliyanya, ini bisa jadi aradtu. Tapi kalau di depannya ada alayya, uridot ya, ya dimajulkan karena ada alayyanya. Aku diberi, uridot aku diberi. Mapatihu khazaini dunya, kunci-kunci khazain perbendaharaan, maksud kemegahan ad-dunya. Aku diberi oleh Allah mapatihu khazaini dunya, kunci-kunci perbendaharaan dunia aku diberi oleh Allah. Ya. Ya, apalagi wa kunuzul ardi, dan pundi-pundi, maksudnya harta ad-dunya, wa kunuzil ardi, dan harta yang ada di bumi, semua aku dikasih. Tapi apa yang Nabi lakukan, jamaah yang berbahagia, walaupun Nabi diberi kunci-kunci kemegahan dunia dan pundi-pundi yang ada di bumi, parodat tuha, aku menolaknya. Jadi yang kita cari, Nabi menolak. Yang kita cari mah cuma ya dikit banget ya. Gitu gua sampai gobios kita. Jalan jauh, jalan panjang. Nabi mah dikasih kemegahan dunia, Nabi dikasih harta yang ada di bumi, tapi apa? Rodat tuha. Tapi aku tolak. Pantes ya beliau menjadi Nabi ya. Ya, yang enak mah kita nolak dunia nih. Sanggup nggak kira-kira keyakinan kita itu? Kayaknya enggak ya. Parodat tuha, lalu aku menolak dunia. Wa qultu, lalu aku bilang, aju'u, aku lebih memilih merasakan lapar yauman sehari, wa asba'u yauman, dan kenyang sehari. Allahu akbar. Jadi dikasih bumi, harta, dan semua kemegahan dunia. Qultu, aku bilang kepada Allah, aju'u yauman, aku milih merasakan lapar sehari, wa asba'u yauman, dan kenyang sehari. Cukup dah kita mah. Lagi kalau harta mah Pak, Bu, yang penting cukup buat lebaran, beli baju anak, cukup buat beli daging, cukup buat ngapur rumah. Zaman lu kan pada ngericinin jogan. Tahu jogan Pak Haji?
Enggak. Ya. Jogan tuh bahasa sini. Apa jogan ya? Lantai. Lantai rumah, zaman dulu kan tanah. Nah, ya kan? Tanah. Nah, kalau mau lebaran begini, kita siram, kita licinin. Nah, kalau nunggu kering, lalu kemudian udah kering, kita tiduran di atas jogan, adem banget. Disiram tanahnya itu pakai air, lalu kita licinin. Ya, jogan. Ya, jogan itu bahasa Belanda kayaknya. Ya. Ya. Tahu itu siapa yang nemuin. Jadi mau puasa itu, mau lebaran itu, ya pagar dikapur, beli kapur, lalu kemudian buat ngapurnya itu alang-alang ditebang. Pun alang-alang, tahu pun alang-alang, itu buat itunya, buat kuasnya. Kapurnya boleh beli di mana? Dikit. Lalu kemudian itu pagar dikapur. Jogan dilicinin. Ya, jogan dilicinin. Harus tiap rumah pada bikin apa? Ketupat. Ya, dulu mah pada bisa bikin ketupat. Bukan beli dulu mah. Yang kayak saya dagang ke Cikini. 2 hari saya nginep di pasar Cikini. Ikut Pana Asan tuh dari Manggarai. Saya masih aliyah waktu itu. Ya liburan pesantren, saya ngikut dagang kulit ketupat. Ya, saya panggul-panggul, udah bisa bahasa Arab tapi waktu itu pun walaupun masih muda waktu itu. Udah bisa bahasa Arab, udah bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah gitu waktu aliyah. Pas saya nginep di emperan toko sama adik saya Herullah tuh, yang sekarang jadi anggota DPRD. Ya, kita gak sangka dia jadi anggota DPRD tuh. Kita tukang dagang kulit ketupat berdua di pasar Cikini. Ngaup kita kehujanan, menepi kita di di emper toko orang. Ya kan, orang paling banyak tuh yang pada dagang juga, si anu gitu. Ya, saya jual dari harga 10 perak, 35 perak, 50, bahkan ada yang jual 100. Ya. Nah, pas datang Isya, saya bilang ke adik saya, "Abang mau tarawih dulu." Saya tarawih dulu, lagi dagang juga. Tarawih dulu. Pas saya nyampe di perkampungan tempat tarawih, saya diarak bocah. Anak perempuan kecil-kecil begitu. Sekarang udah pada nenek-nenek kalau anak perempuannya ya kali ya. Udah pada punya anak banyak gitu. Apa kata mereka? Tukang ketupat, tukang ketupat, tukang ketupat. Saya diteprokin. Gitu kan. Kalau kata saya nanti resep sama saya kali ya pada ya. Saya kan masih aliyah, masih cakep banget waktu itu kan. Iya, masih aliyah itu, masih bening mungkin ya. Anak-anak kecil pada suka kali. Tukang ketupat, tukang ketupat, tukang ketupat. Saya jalan aja, saya diledekin anak-anak kecil. Saya pernah dipanggil tukang ketupat sama anak-anak Cikini. Kalau dia yang lihat sekarang, wah dia tukang ketupat nih, udah jadi kiai sekarang. Dosen UIN, doktor lagi ya. Itu kan seperti ini gitu, seperti ini ceritanya. Tapi dia bukan masuk begini, dia suka sama saya memang. Resep gitu kan. Ya, zaman dulu itu. Jadi Nabi ketika dikasih kemegahan dunia, dikasih harta dunia, Nabi milih apa? Aku lebih suka lapar sehari, kenyang sehari ya Allah. Kalau kita bagaimana kira? Dihabek semuanya kalau kita. Kemaruk. Enggak ada gue ditegrep. Ya. Ahmaduka ija sa'abtu atadarra'u ya ilaika ija ju'tu. Ya, apa ini maksudnya? Ahmaduka, aku memujimu ya Allah, ija apabila sabatu aku kenyang. Jadi Nabi ketika kenyang apa? Memuji Allah. Wa atadarra'u, dan aku merendahkan diri. Ilaika, di hadapanmu ya Allah, ija apabila ju'tu aku lapar. Jadi ketika aku kenyang, aku mengucapkan alhamdulillah. Ketika aku lapar,
Aku merendahkan diri ilaika di hadapanmu ya Allah. Kayaknya bukan kita itu ya, belum sanggup kita begitu. Kadang-kadang kita yang ada di piring orang kok kita ambil, ya dicomot. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Falakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya Maulana ya Karim. Allahumma sholli ala Muhammadin hatta tabqa shalah. Allahumma barik ala Muhammadin hatta tabqa barakah. Allahumma sallim ala Muhammadin hatta la yabqa salam. Allahumma arham Muhammadan hatta tabqa rahmah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.